Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Viva Ariana Masya Putri, mahasiswa Kebidanan Magelang dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sedikit ilmu mengenai gizi seimbang pada anak, terutama pada usia anak 4-6 tahun. Kalau begitu, kita langsung saja ke materinya. Jadi di sini nanti saya akan menyampaikan tentang pengertian gizi seimbang pada anak, kriteria gizi seimbang, zat gizi seimbang pada anak, faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi, dampak kekurangan gizi pada anak, contoh menu seimbang pada anak, dan juga cara mengatasi masalah kekurangan gizi pada anak. Yang pertama yaitu pengertian gizi seimbang pada anak. Menurut Kemenkes, gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan juga berat badan. Nah, bagaimana sih dengan kriteria gizi seimbang? Yang pertama yaitu ada zat pengatur tubuh, contohnya seperti sayuran berwarna hijau dan buah-buahan. Kemudian ada zat pembangun tubuh seperti ikan, daging, telur, tempe, tahu, dan juga susu. Yang ketiga ada zat tenaga tubuh, contohnya seperti nasi, kentang, jagung, ubi, dan juga sagu. Nah, yang selanjutnya ada zat gizi yang seimbang pada anak. Yang pertama yaitu karbohidrat sebagai sumber tenaga pada anak. Contohnya seperti nasi, jagung, kentang, ubi, gandum, dan juga yang lainnya. Yang kedua yaitu mineral dan vitamin yang dapat bersumber dari buah-buahan dan sayuran. Seperti vitamin A yang bisa didapat dari hati, daging, buah, dan sayur seperti wortel. Yang kedua yaitu vitamin D yang bisa didapat dari susu, kuning telur, hati, ikan tuna, dan juga salam. Yang ketiga yaitu vitamin E yang bisa didapat dari kacang kedelai, sayuran hijau, kentang, dan juga gandum. Yang keempat yaitu vitamin K bisa didapat dari sayuran hijau. Kemudian ada vitamin C bisa didapat juga dari sayuran segar dan buah-buahan segar seperti jeruk, pepaya, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada protein yang terbagi menjadi dua, yaitu protein hewani dan nabati. Protein hewani dapat didapatkan dari daging, ikan, telur, susu, serta hasil olahannya. Yang kedua yaitu protein nabati yang dapat didapatkan dari tahu, tempe, edamame, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang keempat yaitu air. Kebutuhan air bagi anak usia 4-6 tahun yaitu 1.700 ml atau setara dengan 8-9 gelas takar yang 200 ml per gelasnya. Yang kelima yaitu lemak. Lemak dapat didapatkan dari susu sapi, mentega, margarin, dan lain sebagainya. Kemudian, apa saja faktor yang dapat mempengaruhi status gizi anak? Yaitu seperti yang pertama, anak yang suka memilih-milih makanan. Yang kedua, anak yang terlalu sering jajan, dan juga anak yang terlalu capek setelah lama bermain. Nah, lalu bagaimana sih dampak dari kekurangan gizi pada anak? Dampaknya, anak dapat mengalami malnutrisi atau gizi kurang, kemudian pertumbuhan anak terganggu atau terhambat, dan juga daya tahan tubuh yang rendah. Jadi, bagaimana cara mengatasinya? Dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan bergizi dengan jenis dan jumlah yang sesuai kebutuhan tubuh, usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, dan juga kondisi biologis anak. Yang kedua juga memperhatikan variasi makanan pada anak. Yang ketiga mengajak selalu rajin berolahraga atau beraktivitas fisik, mengontrol berat badan, dan juga menjaga kebersihan diri. Saya memiliki contoh menu seimbang bagi anak seperti yang pertama menu pagi hari, misalnya soto ayam dengan susu, kerupuk udang, dan juga kue putu ayu. Yang kedua menu siang hari seperti nasi, tumis kacang panjang, tempe goreng, dan juga buah atau jus. Yang ketiga yaitu menu malam hari yang bisa dengan nasi, tumis buncis, lele goreng, dan juga buah. Itu sebagai contoh saja melengkapi kebutuhan gizi anak mulai dari karbohidrat, protein, vitamin, lemak, dan juga air mineral. Nah, bagaimana sekarang? Sudah paham kan mengenai kebutuhan gizi seimbang pada anak? Mari kita penuhi kebutuhan gizi anak dalam membangun anak lebih sehat dan ceria. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya harap ilmu yang saya bagi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.